sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk memanfaatkan waktu, kita mulai saja ya. Biar masih banyak yang masih dalam perjalanan, insya Allah menyusul belakangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 minggu yang lalu kita berazam, kita bertekad untuk menghadirkan acara ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah ringankan langkah kita, Allah beri kelapangan kepada kita, bahkan kita dapat hadir di tempat yang mulia ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita kemuliaan, dan Allah beri kita kekuatan agar kita dapat menebar kekuatan ini dalam kehidupan sehari-hari. Harapan terakhirnya mudah-mudahan Islam betul-betul dapat tersebar sebagai agama rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-insanu tafkir wallahu tadbir. Manusia hanya diberi kapasitas untuk membuat planning, membuat rencana. Terwujud atau tidaknya rencana, ketentuannya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangan saya dari konfirmasi yang hadir, malah saya berpikir untuk nambah meja lagi hari ini, pagi ini. Tapi qadarullah, karena sesuatu dan lain hal, ada yang berhalangan, ada yang mendadak habis subuh harus berangkat ke Bandung, ya. Ada yang harus ke bandara, ada yang sakit. Itulah manusia. Kita diingatkan terus, al-insanu tafkir wallahu tadbir. Manusia memikirkan, manusia merencanakan, Allah yang Yuk kita ambil poin 1 dulu. Setiap hari kita buat planning, setiap hari kita buat rencana. Saya ingin ini, ingin ini, ingin ini. Saya ingin besok ingin begini, ingin begini, ingin begini. Nah, yang kita inginkan itu kita laksanakan, ada yang sesuai dengan keinginan kita, ada yang tidak sesuai. Nah, ketika sesuai dan tidak sesuai itu, ini harus di-manage. Jangan ketika yang kita inginkan sesuai, kita kemudian membusungkan dada. Oh, alhamdulillah karena usaha saya sukses. Jangan. Alhamdulillah, kembali kepada Allah. Ya. Dan ketika tidak sesuai, jangan berkecil hati, jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala sesuatu punya nilai, segala sesuatu punya tujuan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Kepiawaian dalam menggiring pikiran dan hati ketika kita berhadapan dengan keadaan-keadaan dalam hidup ini, itulah yang kemudian disebut sebagai al-insan kamil.
Itulah yang disebut dengan manusia yang paling sempurna. Jadi kesempurnaan itu ketika kita bisa menempatkan kapan syukur diwujudkan, kapan sabar harus ditempatkan, kapan nerima harus dikedepankan. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah bimbing pikiran kita, Allah bimbing hati kita, Allah bimbing tingkah laku kita agar tetap berada dalam dua koridor utama tadi. Kapan kita bersyukur, kapan kita bersabar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina ila siratim mustaqim. Ya Rabb, bimbing kami ke jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu sekalian. Walaupun tidak banyak yang hadir, tapi paling tidak sudah mewakili. Terima kasih. Ya, bahkan ada yang saya todong. Ini dari Bu Reno dari daerah Kebayoran ya. Dari daerah Kebayoran saya todong, pokoknya harus hadir hari ini. Ibu Reno ini perwakilan pengajian orang awak, orang maninjau setiap hari Jumat siang. Ya, ada perwakilannya sekitar 4 orang di sana ya, 3 orang 4 orang. Ada lagi yang dari Pondok Betung, terima kasih banyak. Nggak gampang juga dari Pondok Betung ke sini. Dari Hakul Yakin, ya. Dan ini yang cantik-cantik di depan saya ini dari Syuhada. Wah, luar biasa kamu Syuhada. Pak Muin, Pak Rasdinal dari Tomang, terima kasih Pak. Ya, saya takut tadi nggak bisa Pak Rasdinal ke sini karena katanya pulang kampung. Tapi alhamdulillah sudah lebih duluan ya. Pak Sugeng juga sudah lama nggak kita bertatap muka karena tadabur. Alhamdulillah hari ini bisa bertadabur. Yang dari Swadharma, ya, yang dari kelompok Komplek Migas Joglo, alhamdulillah ada yang mewakili. Kebetulan juga qadarullah juga punya acara yang sama pagi ini, gitu, punya acara yang sama pagi ini, ya. Ada lagi dari Komplek Polri, ya, ada yang mewakilin. Dari Komplek Polri, dari Meruya, ya, yang dari Meruya, terima kasih belum disebutin tadi, maaf ya, yang dari Meruya gitu. Meruyanya ada 2, ada Meruya Ar-Ridho, ada Meruya Al-Ikhwan, ya, kelompok Al-Ikhwan, ya. Nah, termasuk terima kasih Bu Yaya yang baru pertama kali hadir. Insya Allah mudah-mudahan next ke depannya setiap Ahad, ya, setiap Ahad kita bisa hadir melanjutkan kajian surat Yusuf di Masjid As-Salam jam 7 sampai jam 9, ya. Sekali lagi yang belum saya sebutkan saya mohon maaf, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya, ya. Kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengeksplor kebersamaan kita. Saya ingin mengeksplor kebersamaan kita ini dengan kita betul-betul mengerahkan pikiran, mengerahkan suara kita untuk kemudian kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan huruf demi huruf yang kita baca, ayat demi ayat yang kita baca, kita dikaruniai balasan yang berlipat ganda. Ada satu doa dalam ketika kita selesai membaca Al-Quran, dan biasanya ini di doa ini di ujung-ujung, di akhir Al-Quran. Kalau Quran Indonesia itu pasti ada, ya, itu doa khatmil Quran yang di belakang. Satu di antaranya, Allahumma rzuqna bikulli harfim minal Quran halawah. Saya inikan saja dulu ya. Bagi saya menarik doa ini karena begitu detailnya dia minta. Begitu detailnya dia melihat kumpulan nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu. Allahumma rzuqna, ya Allah anugerahkan kepada kami, rezekikan kepada kami bikulli harfin. Apa itu? Pada setiap huruf minal Quran, dari Al-Quran, halawah. Halawah itu kalau orang Sumatera namanya halwa.
halwa. Halwa itu manisan. Sehingga halawah itu artinya kelezatan. Jadi kita bukan orientasinya bukan kepada ayat, bukan kepada surat, bukan kepada juz, tapi mulainya dari satu Allahumma rzuqna bi kulli harfin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pada setiap huruf dari Al-Quran ini apa yang kita minta? Kelezatan. Lezat mengucapkannya, lezat memahaminya, lezat bahkan nanti insya Allah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin. Saya mau tidak mau harus pakai sini. Misalnya ja'ala yang disebut dengan harfin, yang disebut dengan huruf ja-nya. Berarti ja'ala ini ada 3 huruf. Jim, ain, lam, 3 huruf. Dari ja sampai lam, ja'ala ini namanya kalimatin. Namanya kalimah. Nah, kalimah dalam bahasa Arab beda dengan kalimah dalam bahasa Indonesia. Kalau kalimah bahasa Indonesia kan kalimat. Kalimat itu adalah susunan kata-kata yang membentuk arti. Kan gitu? Susunan kata-kata yang membentuk arti. Minimal kalimat itu terdiri dari 2 atau 3 kata. Nah, kalimat dalam bahasa Arab, kata. Ya, kalimat dalam bahasa Arab kalau dibawa ke bahasa Indonesia namanya kata. Ya, sampai situ saya pahami. Wa bi kulli kalimatin, kalau tadi pertama apa huruf kan? Dari huruf kita minta apa? Halawah. Apa tadi halawah? Oke, kalaupun belum hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya saja. Ya Allah, anugerahkan kepada saya setiap huruf Al-Quran ini Nah, insya Allah langsung hafalkan kalau bahasa Indonesianya. Ini kita baca, kita tanamkan komitmen itu di awal sebelum baca dan di akhir setelah baca. Untuk memperlihatkan konsistensi niat kita. Kita betul-betul setiap huruf tidak boleh ada yang terlewatkan. Alif lam mim. Bahkan Rasul SAW menyebutkan la alif harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim 3 huruf. Kalau dihubungkan dengan hadis Rasul, halawah itu diterjemahkan dengan hasanah. Saya teruskan lagi dengan hubungan dengan hadis Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfam min kitabillah falahu hasanah." Man qara'a harfan, siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, dari kitabullah Al-Qur'an, falahu, maka baginya, bagi orang yang membaca itu, hasanah. Apa artinya? Kebaikan. Ya, kebaikan. Jadi kalau orang menginginkan dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kan doa sapu jagat itu konklusinya 3. Kita ingin hasanatain. Apa arti hasanatain? 2 kebaikan dan 1 selamat dari api neraka. Kesimpulannya lagi bahwa kita akan terselam waqina azabannar, akan terjaga dari api neraka kalau mendapatkan hasanatain. Kalau tidak dapat hasanatain, maka yang ketiga otomatis nggak akan dapat. Sekarang kita berpikir, bagaimana mewujudkan hasanah dan di mana kita mendapatkan hasanah itu? Berdasarkan hadis Rasul tadi, rawahu Bukhari Muslim, man qara'a harfam min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran,
falahu hasanah, maka baginya sama nggak kebaikannya? Jadi kalau demikian, nonsen artinya kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah kalau kita tidak nyari kebaikan itu di Fahim? Nah, saya berharap dari sini kita dapat kejelasan. Saya ingin dunia hasanah, ingin akhirat hasanah, terbebas dari siksa api neraka. Sekarang mencari hasanah dunia itu mana? Di mana? Kembali ke Quran. Itu baru sekedar membaca. Ya, baru sekedar membaca. Bahkan satu huruf 10 hasanah. Satu huruf 10 hasanah. Alif lam mim. Berapa hasanah dapat? 3 huruf, 30 kebaikan. Kalau dihubungkan dengan doa tadi berarti 3 kelezatan. Betul? Kita gabungin di sini semua. Itu baru di huruf. Wa bikulli kalimatin, dan pada setiap kalimat, ini kalimat ja'ala, ini kalimat. Tadi kalimat dalam bahasa Indonesia berarti kata. Oke, kita ini dulu. Mudah-mudahan dapat menjadi wawasan lah. Kalimat bahasa Arab, bahasa Indonesianya kata. Wa bikulli kalimatin karomah. Apa karomah? Wow, keren. Kita berharap dari satu huruf ada kelezatan. Kita berharap dari satu kalimat mendapatkan kemuliaan. Saya rasa kalau ini kita bongkar terus, kita ingin mendapatkan kemuliaan itu, maka inilah yang akan menentukan greget seseorang itu terhadap Al-Quran. Semakin dia menginginkan karomah itu, maka semakin akan getol membaca, mempelajari Al-Quran. Itu dia kata kuncinya. Jadi ininya dulu nih yang harus dikuatkan. Ya. Iman itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tidak. Iman itu ada pendukungnya, ada penunjangnya. Ilmu pertama yang mendukung iman itu. Ya. Kedua, amal. Semakin kita menginginkan kemuliaan, maka insya Allah inilah yang membuat kita tidak pernah letih, tidak pernah lelah, dan selalu punya banyak waktu untuk kebaikan itu sendiri, untuk kemuliaan itu sendiri, untuk kelezatan itu sendiri. Maka carilah ketiga-tiganya pada Al-Quran. Siapapun yang mencari ketiga itu di luar Quran, orang nemu. Itu aja kesimpulannya. Siapapun hari ini yang menginginkan hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, tapi jauh dari Quran, enggak akan nemu. Saya berani jamin. Berdasarkan hadis dan ayat. Berarti hasanah itu kebaikan. Kebaikan itu kan butuh definisi. Apa sih yang disebut dengan kebaikan itu? Ya? 2. Sampai di situ saya pahami? Harfin, sudah harfin apa tadi? Kalimatin. Wa bikulli harfin halawa, wa bikulli kalimatin karomah, wa bikulli ayatin. Ayat. Ayat berarti satu ayat kan? Wa bikulli ayatin sa'adah. Apa makna sa'adah? Nah, sa'adah. Wow. Pernah dengar nggak orang selama ini alasannya? Salah satu alasannya, Afwan, aneh mau nanya, mengapa antum getol banget baca Quran kayaknya? Saya pengen bahagia. Pernah dengar belum? Iya kan? Gitu. Afwan, antum mau kemana? Aneh mau ke puncak. Mau ke puncak bawa keluarga, healing. Ngapain ke sana? Pengen bahagia. Biasa kan? Biasa kan alasan itu kita dengar? Yuk kita lahirkan sesuatu yang luar biasa. Dan bukan hanya luar biasa, inilah yang Yuk di awal tahun 2023 ini, saya ingin dapat kelezatan, saya ingin dapat
kebaikan, saya ingin mendapatkan kemuliaan, saya ingin dapatkan kebahagiaan. Di mana saya harus mencari empat itu? Ada di Quran. Jadi kalau ditanya, mengapa ibu getol banget baca Al-Quran? Saya ingin bahagia Pak Ustadz. Keren itu. Ya, keren itu. Nah, dari person-person ini, dari kelompok-kelompok, jadi kelompok, kemudian nanti jadi ke masyarakat, dan kita berharap sehingga sudut pandang orang ke Quran itu kebuka. Itu yang saya inginkan. Kalau boleh jujur, dari awal saya cuma berazam di hadapan Allah. Saya cuma ingin mohon saya diberi kemampuan untuk bisa membuka pikiran itu. Karena dari perspektif saya selama ini Islam seperti ini karena memang belum memandang Quran sebagaimana seharusnya. Lagi ada malam Jumat, dia hanya perlu Yasin. Yasin aja yang dibuka. Ya, gitu. Ada yang meninggal, nih gue butuh Yasin nih, gue butuh Yasin. Yasin aja yang dibuka. Iya, gitu. Ini kayaknya lagi ada masalah nih di kerjaan dari bisnis. Bagaimana supaya rezeki lapang? Kata ustaz saya, baca Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah aja yang dibaca. Saya takut, bahkan saya melihat dalam kehidupan kita, bahkan Quran itu disejajarkan dengan mantra. Ini satu hal yang pelecehan terhadap Quran. Bukan. Nggak boleh disejajarkan dengan itu. Kalau mantra, ngerti, tengarti, mujarab, insya Allah. Kalau nggak percaya, tanya Pak Akum deh, dia paling jago mantra itu. Ya bahkan di sini ada Pak Mantra. Mantra itu kekuatannya bukan kepada pemahaman si pembaca, bukan. Kekuatannya kepada teksnya. Datang tidak diundang, datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Sensal, ya kan? Datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Lagi sekarang ini datang nggak diundang, pulang pakai Grab aja gitu. Itu kekuatannya ada di kata-katanya, bukan kepada yang baca ini faham atau tidak. Itu nggak ada ngaruh. Tapi beda dengan Quran. Yang paling klasik, contoh yang paling klasik. Kapan ibu tiba-tiba pengen baca ayat kursi? Kapan? Ya. Kapan tiba-tiba dalam fitrah yang paling dalamnya muncul Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Kapan? Iya kan? Saya berani berbicara karena sedikit banyaknya sudah melakukan penelitian sesuai dengan kapasitas saya. Ya. Dari orang yang hafal ayat kursi, yang faham itu tidak lebih dari 75%. 75-nya cuma sekedar hafal. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi ketika ayat kursi hanya diuntukkan ngusir. Betul nggak? Ini kita bisa tertawa, tapi sebenarnya ini pelecehan ke Quran loh ini. Nabi Muhammad SAW memperjuangkan satu ayat, dua ayat itu luar biasa. Nerima wahyu yang pertama saja berhadapan dengan Jibril, Nabi meriang. Betul? Bahkan dalam perang terakhir itu sampai 70 orang penghafal Quran tewas. Jadi perjuangan Quran sampai ke kita itu luar biasa. Jangan dianggap karena Quran itu sekarang harganya cuma 150.000, 100.000, semurah itu, tidak. Ini perlu disegarkan kembali kan ini? Perlu disegarkan kembali agar kita bisa memahami bahwa Quran dalam bentuk digital yang di sini kah? Quran dalam bentuk tertulis berupa mushaf kah? Itu sesuatu yang luar biasa. Kita diizinkan hari ini menyentuhnya saja, sudah alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Engkau izinkan tangan hamba menyentuh mushafmu.
6 miliar jumlah manusia hari ini di muka bumi yang hidup. Yang hidup hari ini di muka bumi. Tidak semuanya diizinkan oleh Allah bisa nyentuh di tangan. Ketika kita mulai mau bacanya, Alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan lidah hamba menuturkan ayat demi ayat-Mu. 6 miliar lidah hari ini di muka bumi ini. Tidak semuanya Engkau izinkan. Hamba berterima kasih, hamba bersyukur, hamba termasuk yang Engkau pilih. Dengan komitmen-komitmen seperti ini, dengan kalimat-kalimat seperti ini akan membangkitkan ghirah, akan membangkitkan satu. Yang kedua, sudut pandang kita kepada Al-Quran semakin hari semakin baik. Jadi kesimpulannya, bagaimana memperbaiki sikap umat terhadap Quran? Perbaiki pemahaman umat terhadap Al-Quran. Ada doa. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaiki bagi kami agama kami. Agama itu huwa dia ismah. Ismah itu penjaga. Penjaga. Menjaga apa? Amrina, segala urus. Nah, kalau sudah bicara din, agama, yang paling atas adalah Al-Qur'an. Berarti bukan perbaiki Quran, perbaiki persepsi kami, perbaiki sudut pandang kami terhadap Al-Quran, perbaiki pemahaman kami terhadap agama. Agama itu harus berfungsi, agama harus berperan mengontrol segala urusan kita. Kalau ingin urusan kita menjadi baik, maka tidak perbaiki agama. Oke. Yang kedua, pelajaran pertama, yuk tanamkan ini ke dalam diri kita, tanamkan ini ke anak-anak kita. Yang penting sekarang ini ke anak-anak kita. Kalau ingin sukses bisnisnya, kalau ingin sukses rumah tangganya, kalau ingin sukses karirnya, jangan jauh dari agama, pegang agama. Itu dia kata kunci. Karena berdasarkan doa yang berasal dari hadis Rasulullah tadi, bahwa urusan-urusan kita itu semuanya dikendalikan, diatur oleh agama. Maka di ujung doanya, wa ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Baguskan hasil dari setiap urusan kami. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini masih pengantar ini. Saya kadang-kadang susah membedakan pengantar sama isi. Iya, karena semuanya daging semua. Ya, saya tidak mau kita terjebak dalam pengantar yang sifatnya terlalu formalistik, terlalu mengada-ada, yang terlalu apa namanya kalau bahasa kita? Itu bukan enggak saya banget itu ya. Saya ingin mencuri waktu dari start pertama itu, baik khutbah maupun ceramah, saya ingin curi waktu dari menit pertama. Ya, saya harus dapatkan itu supaya mendapatkan keberkahan lebih banyak. Amin. Dari setiap huruf, dari setiap kalimat, dari setiap ayat, betul? Huruf dapat halawah, kelezatan. Kalimat dapat karoh, ayat dapat sa'ah. Wa bikulli suratin. Yang keempat, surat. Dan dari setiap surat yang kami baca, salamah, apa? Keselamatan. Masya Allah. Salam. Wa bikulli suratin salama. Dan dalam setiap surat kita berharap mendapatkan keselamatan. Nggak usah nyari surat yang panjang-panjang dah. Yang panjang Al-Baqarah, itu surat yang panjang. Yang pendek apa? Inna a'toina, udah. Iya kan? Kan ini sifatnya umum. Wa bikulli suratin, dan pada setiap surat dari 114 surat Al-Quran, kita berharap keseluruhannya menjadi penggiring kita
untuk mendapatkan atau menuju ke Oke, saya teruskan. Huruf, kalimat, ayat, surat, terakhir, juz. Juz. Wa bikulli juz'in jaza. Wow, keren. Wa bikulli juz'in, dan setiap juz yang kita baca, kita berharap agar mendapatkan jaza, balasan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita simpulkan dulu dari doa ini. Ya. Nanti kalau yang punya Quran terbitan Indonesia, boleh dilihat di belakangnya, di doa khotmil Qurannya, itu ada doanya. Allahumma rzuqni bikulli harfin minal Qur'ani halawa wa bikulli kalimatin karama wa bikulli ayatin sa'ada wa bikulli suratin salama wa bikulli juz'in jaza. Berarti yang kita minta dari setiap aksi membaca Al-Quran itu, baik satu huruf, satu kata, satu ayat, satu surat, bahkan sampai satu juz, orientasinya kepada kelezatan, kemuliaan, kebahagiaan, terus keselamatan, balasan. Kalau ini dijadikan orientasi dalam membaca Quran, maka insya Allah nanti terbentuklah frame kita di sini. Bukan saat membaca Quran saja, tapi bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, orientasi kita tidak keluar dari 5. Saya ingin dapat halawah, saya ingin dapat karomah, saya ingin dapat sa'adah, saya ingin dapat salamah, saya ingin dapat jaza. Ya? Nah, insya Allah ibu bapak sekalian hadir di sini dapat semuanya di sini. Amin. Ya? Di sini ayat bakso ada. Ya kan gitu? Silaturahim dapat. Ilmu insya Allah sesuai dengan kemampuan tadi. Saya yakin nggak akan beleng-beleng banget lah. Seenggak khusyuk-khusyuknya dengerin, minimal 1 poin ada yang bisa dibawa pulang. Betul nggak? Sedih banget saya kalau nggak ada yang dibawa pulang. Oke? Ya. Yang dari Pondok Betung mudah-mudahan bisa dibawa lagi ke sana ya. Bu Reno yang dari Kebayoran Baru mudah-mudahan bisa dibawa ke sana lagi ya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang jam berapa? 8:10. 8:10 berarti waktu saya 50 menit. Saya lagi berpikir bisa tuntaskan atau tidak ini. Ya, bisa tuntaskan atau tidak. Tadi pengantar itu ya. Dari pengantar tadi bisa dipahami? Pupuk terus setiap hari. Dalam pengamatan saya, tidak ada cara untuk menanamkan keyakinan selain dengan menyebut sesuatu itu berkali-kali. Kasih tahu saya kalau ada ilmunya selain dari itu. Bisa nggak kita yakin kepada sesuatu dengan tanpa menyebut? Dalam perjalanan manusia, teknik dan pola yang ditanamkan satu, sebut sesuatu itu berkali-kali. Insya Allah ujungnya kita akan menjadi yakin. Contoh, kita buka begini. Kita baca Quran, kita buka air di sini. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sebab karomah bacaan Quran saya, ya, yang diserap oleh air ini, maka dengan air ini insya Allah Allah sehatkan dari penyakit saya. Terus diulang lagi, jangan sekali. Dan saya belum pernah dengar orang sekali nyoba langsung yakin. Oh, saya sekali aja nyoba langsung hakul yakin, Pak Ustadz. Mantap itu orangnya. Saya pengen belajar itu kalau begitu. Ya? Tidak. Bahkan itu terus diulang-ulang. Nah, kita aja untuk menanamkan bagaimana supaya membentuk manusia yang Pancasilais. Setiap upacara Pancasila. Terus. Apakah hasilnya sudah sama? Nanti dulu. Walaupun setiap upacara itu mulu yang dibaca. Tujuannya bukan hanya sekedar baca, tapi agar
tertanam. Ya, banyak sekali sebenarnya hal-hal yang berhubungan dengan Quran yang masih kita abaikan atau yang masih terabaikan. Jadi saya berazam untuk membuat acara ini, satu, silaturahim. Yang ke depan itu dulu, silaturahim dulu. Mengapa penting silaturahim Pak Ustadz? Untuk dapat mencharge semangat kita. Jujur, kalau boleh saya sebut, jamaah yang paling banyak itu dari jamaah tadabur saya itu ada di Pondok Betung. Ini luar biasa ini. Ustazah, itu sekitar seberapa? 100 orang ada? 135. Saya datang jam 4 di sana itu sudah penuh, udah duduk rapi, ada 130-an orang itu. Ya. Nah, kalau yang lain tadi turun-turun naik lah, ya. Yang dihakul yakin lumayan lah, alhamdulillah. Kadang nambah satu, kadang satu berhalang. Apa? Ini saya todong juga nih, ya. Ini istri Pak Firman Bintang, ya. Adik ipar Ilham Bintang. Jadi saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah beliau bisa hadir, padahal sudah maksakan, ya. Terima kasih, insya Allah mudah-mudahan ibu sehat, semuanya berjalan lancar semua. Ya, ada juga yang tidak hadir. Padahal saya ingin menceritakan satu hal ini tadi sebenarnya. Bagaimana ketika dengan tekad, dengan keberanian, dengan keyakinan meninggalkan sesuatu yang batil, kemudian diganti dengan hal-hal yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang orangnya berhalangan hadir karena baru pulang dari berobat dari Singapura. Ya. Pak Yunus Muniaga. Pak Yunus Muniaga itu pemilik Bank Niaga tadinya. Yang dengan kesadaran anti riba dia jual semua asetnya, walaupun aneh rugi. Yang jelas aneh ingin mulai dari sekarang mulai tidak ada riba. Semua anaknya pemilik bank, dijual banknya semua. Beralih ke usaha butik. Ini bajunya yang saya pakai. Saya bersyukur hari ini saya pakai baju yang termahal yang pernah ada saya punya. Ya, ini kalau cuma 2 juta ibu nggak usah tawar, nggak saya kasih. Alhamdulillah, dan sukses luar biasa butiknya. Ya, bahkan sudah sampai ke Italia, sampai ke ini, ya, dia bahkan 3 kali sampai 4 kali setahun itu keluar, ya, fashion show. Akibatnya Selasa kemarin jadwal kita ngaji jadi nggak ngaji karena di butiknya ada fashion show. Kolam renang disulap, dikasih triplek semua buat orang-orang yang jalan melenggok-lenggok tuh nama. Ah, itu yang jalan melenggok-lenggok catwalk kan? Gitu. Dan kadang-kadang setiap Selasa saya juga ketemu dengan artis-artis, ya. Gitu. Pak Ustadz nggak mau foto? Enggak, tanya dia mau foto sama saya nggak? Iya dong. Sorry. Bukan ego. Saya nggak akan mau foto dengan sembarangan. Kalau alasannya ingin ke saya ke dia. Dia yang harus foto dengan saya lebih mulia. Bukan sayanya, Ustadz lebih mulia. Kalau saya nanti sombong lagi saya, ya. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau mau secara proporsional tadi, misalnya mantu sama mertua, siapa yang harus minta fotoan? Mantu. Ya, bukan mertua. Bisa dipahami nggak? Jadi merombak cara berpikir itu. Ya, ini kita kiai kadang-kadang datang aja Pak Lurah. Pak Lurah. Ini Lurah Kreo nih, Lurah Kreo. Ya Yogi ya. Enggak boleh. Penghormatan sewajarnya, jangan sampai nunduk. Itu esensi yang diajarkan oleh Islam. Bukan kita keras, kita ingin mengembalikan ke posisi seharusnya. Yang datang ke ulama itu umarok datang ulama atau ulama datang ke umarok? Umarok datang ke ulama. Hari ini kan dibalik.
Makanya terbalik semua hidup kita ini. Iya. Yang rajin silaturahim sekarang malah para ulamanya. Silaturahim kemana? Silaturahim ini kepada ini pejabat ini. Yuk kita bentuk cara berpikir dalam Islam. Islam punya cara berpikir. Persoalannya yang sekarang terjadi terlaksana ini sesudahkah sesuai dengan pola pikir Islam? Ada yang sesuai, ada yang tidak. Ya. Sebenarnya kalau lebaran kita sungkeman ke orang tua, itu benar, itu caranya benar. Esensinya benar. Menanamkan rasa hormat kepada orang. Nah, teruskan cara berpikirnya. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi, tujuan silaturahim ini yang utama apa? Agar pulang dari sini saya berharap kita kembali semangat. Amin. Itu yang paling penting. Karena bedanya manusia cuma di situ. Saya terharu biasanya jamaah tertua yang selalu saya banggakan itu di Tomang. Ya. Saya ingat Bu Khairuddin kan? Bu Khairuddin. Itu kan Bu Khairuddin sudah hampir 90 kayaknya itu. 80 sekian. Bu Tisna itu kan sudah 80-an juga semangatnya. Ya. Ini karena sudah beberapa lama saya tidak ngajar di Tomang, saya ditemukan lagi. Ya. Ini lebih kompleks lagi. Ngajinya di Joglo. Ini alumni dari Bank Indonesia. Ya, istri-istri dari bekas pegawai Bank Indonesia. Ngajinya itu di Joglo. Pasar Minggu, Pejaten, Depok. Ya, ada yang Karawaci. Ada sekitar 20 orang. Kemarin ketika kita ngaji kok agak spesial hari ini. Maaf Ustaz, ada sedikit syukuran. Kebetulan hari ini saya menginjak usia 82 tahun. Ada yang 82 nggak di sini udah? Pertama, yang saya garis bawahi, tempatnya yang berjauhan. Tidak mudah loh itu. Pejaten, Pasar Minggu, Depok, Karawaci. Ya, Joglo, Meruya dan sekitarnya. Itu ngumpulkan itu nggak mudah. Satu ditambah lagi dengan usia mereka yang sudah bukan muda lagi. Sudah sepuh, abang sangat sepuh itu 80-an. Tapi komitmen untuk ngaji, ini menurut saya. Ya, bagi saya ini. Nah, ini yang perlu kita asah. Mudah-mudahan semangat kita selesai dari sini menjadi lebih meningkat lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kelompok meninjau yang selama ini mungkin cuma ikut Zoom itu cuma sekitar 8, 9. Mudah-mudahan pulang dari sini jadi 20 orang. Kayak gitu? Gitu. Tapi jadilah walaupun cuma 10 sudah mewakili meninjau, ya enggak? Wakil meninjau namanya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berapa ayat pun insya Allah saya ingin kita explore suara kita dengan satu keyakinan. Setiap kita melafalkan huruf dengan baik dan benar, ya, kita ikhlas, lafalkan dengan baik dan benar, maka dia akan menggetarkan sekian banyak syaraf yang ada di sekitar sini kita. Insya Allah dengan asbab huruf yang syaraf yang bergetar itulah Allah anugerahkan kepada kita kesehatan. Amin. Bukankah sumber kesehatan manusia itu harus dari sini semua? Ya. Sementara membaca itu berkaitan dengan gerakan-gerakan lidah yang ada dekat dengan sehingga insya Allah aliran darah kita, syaraf-syaraf yang berhubungan dengan otak ini berjalan dengan lancar semua. Amin. Insya Allah dengan itulah kita semua menjadi sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan saya berharap mudah-mudahan siapapun yang hari ini kurang sehat atau kurang prima, mudah-mudahan pulang atau keluar dari ruangan ini dalam keadaan fit. Luar biasa fit. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, saya ingin ayat ini sudah sering saya bahas, tapi secara bersama ini belum pernah.
Biasanya hanya dari kelompok ke kelompok. Oke. Surat Asy-Syu'ara ayat 78. 78, 79, 80 sampai kita teruskan nanti ya, insyaallah ya. Kita belajar dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Ini Tuhan, ini Rob menurut definisi Nabi Ibrahim. Nah, ini saya berharap mudah-mudahan dari sini nanti outputnya kepada ayat kedua suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini output dari 3 ayat ini dan dari ayat selanjutnya nanti, ini akan membuat kita tambah nilai ketika membaca Al-Fatihah, khususnya ayat kedua. Ya. Bahkan khususnya lagi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. Siapa Rabb semesta alam itu? Ini yang dijelaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Di ayat ke-77-nya, fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Ayat 77-nya. Sesungguhnya semuanya mereka berhala dan siapapun pembuat berhala itu, kata Nabi Ibrahim, aduwwun li, musuh bagiku. Illa rabbal alamin, kecuali yang memelihara semesta. Coba kita belajar dari Nabi Ibrahim. Dia sendirian, seorang diri mengajarkan tauhid, hidup di masyarakat musyrik, hidup di masyarakat penyembah berhala, di bawah kekuasaan pemimpin penyembah berhala. Nabi Ibrahim dengan berani mengatakan, fa innahum aduwwun li. Mereka semua berhala yang mereka buat, bahkan para penyembahnya, bahkan para pengusungnya, aduwwun li, musuh bagiku. Illa rabbal alamin, kecuali Rabb semesta. Itu di ayat sebelumnya. Nah, ayat ini allazi wallazi wallazi menjelaskan siapa Rabb semesta alam itu. Siapa pemelihara semesta alam itu? Kita lihat. Bantu saya terjemahkan. Allazi khalaqani. Keren. Dia telah menciptakan aku. Fa huwa yahdin, memberi petunjuk kepadaku. Sederhana enggak? Siapa Rabb semesta alam itu? Yang menciptakan aku dan yang memberi aku petunjuk. Jadi kalau bukan penciptaku, bukan yang memberi aku petunjuk, bukan Rabb namanya. Dan saya tidak akan takut kepadanya. Ini iman, ini
Akidah. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Berkali-kali Quran menyebut kata seperti itu. Bahwa orang yang beriman dan beramal soleh itu la khaufun 'alaihim, tidak punya rasa takut. Wa la hum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih. Kan dua itu kan yang menjadi ini manusia. Mengapa sekarang ini kita gampang takut? Mengapa gampang takut? Bahkan ada takut yang nggak masuk akal itu, Pak. Ada takut nggak masuk akal. Satu, orang takut nggak masuk akal, takut mati. Boleh bantu saya nggak secara logis? Itu logis nggak takutnya? Dan ada, saya menemukan itu, ya, dia harus minum pil obat supaya tidak tidur karena dia takut kalau tidur nggak bangun lagi. Wallah, saya tidak mengada-ada cerita ini. Ini saya sendiri yang menghadapi orang seperti itu. Sampai akhirnya saya nggak mau lagi datang, dipanggil lagi saya nggak mau datang lagi. Dia sekampung sama Pak Muin orangnya. Karena merasa lulusan UI, orang terbaik UI, orang terbaik di sebuah perusahaan. Wow, ininya hebat. Jadi saya dipanggilnya bukan saya memberikan masukan, Pak. Justru saya yang diceramahi. Lah ini nggak salah nih, judulnya nggak salah nih. Ya, sekali, dua kali. Untung aja pulangnya saya diamplopin. Ya, untung aja itu, Bu, ya. Satu kali, dua kali saya sabar dalam artian saya nyari celah. Ini yang kayak begini nih, saya masuknya dari pintu mana? Dia logisnya luar biasa, pokoknya ini. Wow, orang kalau bahasa saya orang yang mempertuhankan otak itu namanya. 3 hari di rumah, 2 minggu di rumah sakit. Siapa yang kuat sih 2 hari, 3 hari nggak tidur? Paksain minum obat supaya jangan tidur. Berapa kuat? Ya, kita kalau dulu pulang kampung ke Sumatera minum kerating deng 2 botol, 3 botol di perjalanan, melek betul. Begitu udah nyampe ngantuk, udah nggak tahu dunia lagi. Karena itu sunatullahnya nggak bisa dilawan. Sekarang yang saya bilang tadi nggak masuk akal, orang takut tidur karena alasannya kalau bangun tidur mah takutnya nggak bangun lagi. Akhirnya sekarang saya dipanggil-panggil, saya nggak mau lagi. Karena saya berharap saya dipanggil, saya bisa memberikan masukan. Kan gitu? Nah kalau kita dipanggil tidak mengubah apa-apa, walaupun diamplopin, sorry ya. Sorry, bukan tipe pencari amplop. Pencari isinya, Bu. Bukan isi amplop, maksud saya isi tadi kan? Iya, saya tidak termasuk pencari amplop. Isinya. Iya kan, kita hadir di situ kan tujuannya untuk bisa memberi masukan. Tolong Pak Ustadz, istrinya yang sampai nangis-nangis, tolong Pak Ustadz, saya kasihan lihat suami saya. Bu, jujur aja saya jawab, Bu, saya kasihan juga, Bu, dengan suami ibu. Tapi dia sendiri nggak kasihan dengan dirinya. Pak, ini saya sudah jelaskan gini. Boleh deh Pak, boleh silakan Pak Ustadz. Pak, secara logis saja Pak, secara alamiah saja. Sekiranya Bapak tidur, kemudian nggak bangun lagi. Saya malah doanya bisa begitu Pak kalau bisa. Mengapa? Karena kita tidur itu kan dengan sengaja Pak. Ya, udah ambil wudhu aja dulu sebelum tidur. Sholat, baca Quran, ya kan? Kalau perlu minta maaf sama istri, minta maaf sama anak sebelum tidur. Doakan yang baik-baik buat orang. Kalau kira-kira punya uang diwasiatkan, ini nanti kalau nggak bangun lagi tolong ya dibayarin utang gitu. Ya. Hingga insya Allah ketika kita tidur dan kita meninggal, insya Allah husnul khotimah. Orang kita dengan yang bagus kok. Kan yang paling ditakutkan itu lagi enak-enak naik motor, mati, itu yang paling ditakutin. Betul nggak? Wajar kalau itu ditakutin itu.
Kenapa? Karena tidak semua kita dalam kondisi yang semuanya on. Ya. Gitu. Ini kadang-kadang lagi begini. Iya kan? Benar kan? Nah, itu yang paling kita takutkan. Ya. Itu sebabnya kita membanyakkan aktivitas kita ini yang berhubungan dengan ibadah. Ya. Oh, kita meninggal lagi baca Quran, insyaallah syuhada, syahid. Betul? Kita meninggal lagi sholat, itu yang kita harapkan. Jangan sampai lagi bampok atau bampok. Nah, ya tanya aja lah ke orang Padang nanti. Orang Padang tahu bampok. Ya. Judi. Ya. Wow, ini main kartu cie. Itu. Itu bampok namanya ya. Kita berusaha mengadakan, itu sebabnya kita selalu mendawami wudu. Kan itu? Kan kita tidak tahu dengan sebab apa. Saya kembali ke ayat. Siapa Tuhan semesta alam itu menurut Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat ke-78 surah Asy-Syu'ara, yaitu yang menciptakan aku, khalaqani fahuwa. Maka coba kalimatnya. Maka dialah Yahdin, yang memberi aku petunjuk. Enggak mungkin yang bisa memberi petunjuk sementara dia bukan dari sini yang menciptakan. Jadi kesimpulannya, siapa yang memberi kita petunjuk? Yang menciptakan kita. Atau yang menciptakan kemudian memberi petunjuk? Faham? Kita baca. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Kalau bisa di kesini ini di sini. Huanya kita tunjuk ke atas. Huanya itu yaitu Allah. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Yuk semua. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Fahu ha. Yuk. Terutama kaum bapak, pegang sini. Ha. Sudah dipegang. Ha. Sampai bergetar. La ilaha. La ilaha. Allah. Berasa bergetar enggak? Itu enggak ada ilmu medisnya. Itu salah satu caranya menyehatkan jantung. Jadi kalau begitu mengapa kita disuruh afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya? Satu di antaranya bukan hanya tahlil, bukan hanya untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah, bukan hanya untuk mendapatkan pahala. Satu, kita terapi huruf H. Maka saya tadi fahuwa ya. Ada dua nih, yah kan? Dimedokin aja, kalau bahasa Jawanya dibedokin aja, benar-benar bedokin bacanya. Ya. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Yuk. Lebih keras lagi. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. 1, 2, 3. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dia yang menciptakan aku, maka dialah yang memberi aku. Kalau kita sudah sampai di sini, kita berhenti dulu sebentar. Ihdinas siratal mustaqim. Kan tadi kan?
Dia yang memberi petunjuk. Ketika kita sudah menyebutkan komitmen kita bahwa dialah yang memberi petunjuk, minta dong. Cepat-cepat minta. Ihdinas siratal mustaqim. Tuntun kami, tunjukkan kami jalan yang lurus. Momentum-momentum itu yang kadang tidak dimanfaatkan orang ketika baca Quran. Membaca Quran itu menciptakan momentum seharusnya. Ketika momentum sudah ada, ambil tempat di posisi momentum-momentum tadi. Nah, ini yang dibengkalaikan selama ini. Begitu disuruh zikir, di tahlil, afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kadang-kadang kita malah ngejar banyaknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Benar nggak? Kalau saya ngomong disalahin orang lagi. Saya nggak nyalahin yang begitu. Udah bagus, tinggal dibagusin. Enggak begitu juga kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu-satu. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Dua, akidah kita akan semakin kuat, kita semakin Itu sebabnya Rasul suruh. Ini semua kitanya pengen dicepetin semua. Agama itu disederhanakan semua. Ilahi Rabbi ya Rabbana ya Ma'bud subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Wallah, 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 wallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jadi hanya seperti satu keadaan yang harus begitu. Padahal itu disuruh oleh Rasul, itu punya rahasia, punya manfaat yang luar biasa untuk yang baca. Tapi bacanya pertama dengan ikhlas, kedua dengan ilmu, ketiga dengan dihayati. Apapun yang kita lakukan kalau tidak dengan 3 unsur ini, saya bilang nonsen dapat kenikmatan. Setuju nggak? Ilmu, kemudian ikhlas, ketiga penghayatan. Di acara Maulidan, saya termasuk dipanggil jadi penceramah. Di akhir acara, kan yang doanya sudah ada ustadznya. Jadi alhamdulillah saya free cuma ceramah. Cuma rupanya habis saya ceramah, saya langsung didaulat lagi suruh minta doa. Ya saya doalah sebisa saya. Ya. Gitu. Yang menyakitkan itu komentar terakhirnya. Cetek banget ya doanya. Panjangin dikit kenapa? Maksud lo ya pasih banget dia ngomongnya, cetek banget ya doanya, panjangin dikit apa? Coba ini bukan soal komentar dia ke saya, tapi apa yang keluar seperti itu berarti menggambarkan dia seperti apa? Betul? Berarti menurut dia persepsi doa yang bagus itu doanya panjang. Beda? Ini soal kuantitas dan kualitas. Kalau saya satu doa tapi betul difahami, dihayati sampai melahirkan kesadaran lebih bagus daripada doa sehari semalam. Tapi ente paham. Betul? Jadi mengapa agama ini dijalankan tidak sepenuhnya dengan 3 dasar tadi? Ilmu, ikhlas, betul nggak? Yeah. Sehingga kita nggak dapat sense-nya, nggak dapat rasanya, nggak dapat, hanya letih di sini. Ya, itu tadi. Dia yang menciptakan, dia yang memberi aku petunjuk. Jangan mencari petunjuk kepada selain dia, nggak akan ketemu. Luar biasa loh ini satu ini. Ya, terhindar dari perbuatan-perbuatan musyrik, terhindar dari perdukunan. Ya, ini satu ayat ini aja dulu. Kalau sudah difahami, selamat akidah kita.
Ya. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Ya. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Lanjut. Kalau allazi tadi artinya yang, ini tinggal ditambah wa aja. Wa artinya dan. Allazi yang, wallazi dan yang. Huwa, ini sudah ada huwa. Apa huwa? Dia. Yut'imuni. Yut'im, dia memberi makan. Ni, kepadaku. Wa, dan. Yasqin, dia memberi minum kepadaku. Berarti yang ketiga dan keempat. Pertama menciptakan, kedua memberi petunjuk. Yang ketiga, dia yang memberi aku makan. Satu, dia yang memberi aku jangan cari makan jauh dari dia. Betul nggak? Kita pengen dapat makanan banyak, makan dalam arti rezeki. Dari pagi kadang-kadang nggak tahu kepala kaki yang mana. Ya, berangkat kita dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan ini makanan, rezeki. Tapi jauh dari Allah, nggak bakalan nemu. Nggak bakalan nemu. Ya, kalaupun nemu yang bukan sesung. Kalau kita pergi ibarat mendulang emas di sungai, ya, paling-paling nemunya batu akik bukan emas. Ini sama-sama nyari batu, ya. Diharapkan dari batu itu ada muncul emas. Nah, kita batu akik aja udah bangga banget, padahal itu bukan emas. Itulah kondisinya tadi. Ya, kita sudah bangga banget. Oh, kekayaannya 5M. Udah bangga banget. Nanti dulu. Yang 5M itu didapat dengan cara halalkah? Dijalankan dengan cara halalkah? Kan itu? Ini. Jangan mencari ini jauh dari ini. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Perhatikan lagi saya baca. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Yo. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Lagi. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. 1, 2, 3. yut'imuni wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. qin qaf qin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Yuk. Sambungin allazi. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Lagi dari awal. Allazi 1, 2, 3. Sudah berapa dapat? 2 ayat. Kalau huruf tadi kan saya hubungkan dengan doa kita tadi.
Setiap huruf, setiap kalimat, setiap ayat, setiap surat, setiap juz kan? Ini berarti yang 3 nggak dapat lah karena cuma beberapa ayat kan? Berarti 3 huruf, kalimat, A huruf, ini kalimat, ini ke sini ayat. Berarti dari sini kita minta 3 huruf kelezatan, kalimat kemuliaan, ayat keselamatan. Wa bikulli ayatin sa'adah, ya, kebahagiaan. Setiap ayat mendapatkan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bahagia. Amin. Bahagia dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lanjut. 78, 79, 80. Wa dan iza apabila maridtu. Oke. Tu di sini aku. Tunya aku. Aku di sini awalnya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wa iza dan apabila maridtu aku sakit. Setelah menyebutkan 4 hal tadi, khalaqani, yahdin, yut'imuni, yasqin. Menciptakan, memberi petunjuk, beri makan, beri minum. Yang selanjutnya, apabila aku sakit, wa idza maridtu fahuwa huwa. Sudah 3. Naik lagi ke sana. Ya. Fahuwa maka dialah yashfin dari kata syifa menyembuhkan. Yashfin dia menyembuhkan. Yuk. Coba kita lihat cara berpikir Nabi Ibrahim alaihissalam. Sakit dihubungkan dengan aku. Sakit dihubungkan dengan aku. Kesembuhan dihubungkan dengan Allah. Yuk, kita ubah cara berpikirnya dulu. Ini dulu nih, yang paling harus kita benahi dulu. Sakit datangnya dari aku, sembuh datangnya dari Allah. Jangan dibalik. Kemarin nggak hadir, Pak. Iya, Pak. Saya lagi diuji oleh Allah dengan penyakit. Oke. Ya, akhirnya kita cuma berdoa ya Bu. Nggak apa-apa Bu, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan ya Bu. Amin Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Minggu besoknya datang. Gimana Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustadz. Karena saya berobat obatnya yang bagus, saya beli yang mahal. Alhamdulillah saya sembuh. Coba analisa ucapan saya. Di mana yang salah? Itu salahnya akidah loh Pak. Itu salahnya akidah. Itu bukan salah sholatnya, salah naruh gini, bukan itu. Ya itu salahnya fatal. Sakit datangnya dari Allah. Sehat karena beli obat mah. Kan dibalik Bu. Kata Nabi Ibrahim, apapun sakit saya pasti berhubungan dengan kesalahan yang saya lakukan. Salah makan, salah pola hidup, jadilah penyakit. Jadi penyakit itu datangnya dari saya. Saya hanya bisa datangin penyakit, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi ibu sekalian, kalau kita diuji dengan penyakit begini, mau berobat apapun, monggo silakan. Tapi frame of thinking ini harus benar dulu. Benar nggak? Itu dulu. Kalau ini belum benar, waduh repot. Ya inilah Pak Ustadz, mungkin karena dulu kita masa muda masih banyak yang keteledor, jadilah begini. Benar itu, benar cara berpikirnya. Ya, betul nggak? Ya ini dulu Pak Ustadz, maklum dulu waktu masih muda apa yang mau diembat aja Pak Ustadz. Semua yang berkaki 4 dimakan kecuali ke kursi dan meja katanya. Iya. Semua yang berkaki 4 dimakan kecuali kursi dan meja. Nah akibatnya sekarang ini Pak Ustadz, asam urat, macam-macam lah ya. Benar.
Berarti muhasabahnya ketemu itu. Penyakit itu dari kalaupun sekiranya nggak ketemu, bukan berarti tidak ada, gitu loh. Apapun itu, kita kembalikan. Makanya dalam sakit, yang pertama setelah diluruskan cara berpikirnya tadi, pertama harus memperbanyak astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Betul? Nah, itu dulu harus diluruskan. Istighfar dulu banyakin. Setelah istighfar banyakin, ke sini. Ini benerin dulu. Sakit ini agar Allah menguji kita. Menguji kan? Apa yang diuji oleh Allah? Ya kita lihat nanti. Kapan kita merasa paling dekat dengan Allah? Sakit. Untung sakit. Kalau nggak pernah ngerasain itu. Kapan kita betul-betul nikmat itu, ya Allah, kayaknya nggak ada hijab, nggak ada batas nih. Kayaknya yakin banget kita sampai meneteskan air mata. Kapan? Ketika sakit. Kalau nggak, kita nggak pernah merasakan nikmatnya berdoa. Ya? Jadi betul-betul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, betul-betul terasa di situ. Satu itu. Ya? Gitu. Dan apabila aku sakit, maka dia, kembali lagi, maka dia Allah yashfin, yang Jadi ibu mau berobat herbal, mau berobat ke dokter kah, mau berobat terapi kah, apapun, pertama yang dilakukan tadi, frame ininya dulu. Ini sakit karena kesalahan saya. Ya, sehingga Allah uji akibat dari kesalahan saya lalu, masa lalu, Allah uji dengan penyakit ini sekarang. Ini tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali hanya, dan Allah menyembuhkan itu melalui apa? Melalui wasilah. Apa namanya? Wasilah. Melalui media, melalui sarana. Ada melalui air, ada melalui obat, pil, ada melalui suntik, ada melalui dibijat, ada melalui terapi. Semua itu namanya wasilah. Bukan itu yang nyembuhin. Itu aja cara berpikirnya. Ya, itu hanya sarana. Alhamdulillah disebabkan itu melalui perantaraan obat, melalui perantaraan pil, melalui perantaraan air, Allah beri kepada saya kesembuhan. Ini orang akidah loh ini yang ngomong. Kalau begini, ini benar nih akidah yang ngomong. Jangan kayak tadi. Ya, jangan kayak tadi. Ada lagi orang sakit itu kadang-kadang songongnya juga. Saya cerita dikit lah songongnya orang sakit. Dia pergi ke dokter. Dokter langganannya itu dokter terbaik itu di sebuah satu rumah sakit. Dia agak sesak. Ya, kalau agak jalan banyak agak sesak. Umurnya sudah di atas 80. Badannya memang agak gemuk. Datang ke dokter. Apa sakit saya, Dok? Dokter ini dengan bahasa yang lugas jawab, karena faktor usia, Pak. Kalau itu lu jangan ngomong, gua udah tahu. Pertanyaan obat 3 juta sekali saya kesini ini buat apa? Kan itu betulnya. Kalau itu jawabannya, lu jangan ngomong, gua udah tahu. Ya kan? Saya juga bingung nih, yang salah siapa sebenarnya. Ya, nah itu dia. Ini cerita nyata, Ya, kalau itu lu jangan ngomong, gue juga udah tahu. Nyesel kali dokter ngomongnya ya. Ya, karena faktor usia, karena faktor fisik, gitu. Ya. Jawaban yang saya mau itu jawaban ilmunya seperti apa? Betul nggak? Jawaban ilmu yang saya butuhkan. Kalau itu ngapain saya bayar dokter mahal-mahal hanya untuk jawaban itu? Saya udah tahu kok. Betul? Oke, kesimpulannya ya.
Kadang-kadang saya bersyukur pada Allah dengan saya ngajar ini dihadapkan dengan persoalan yang banyak, sehingga saya hanya meyakini Allah ingin mendewasakan saya dari belajar dari banyak pengalaman itu. Ya, sehingga tadi saya analisa ini yang salah dokternya apa bapaknya. Bingung juga saya jelasinnya. Ya, gitu. Sebenarnya tidak ada yang salah kalau si dokter, kuncinya ke dokter. Kalau dokter itu pandai sedikit memilih bahasa. Betul? Itu hanya dokter pandai memilih bahasa, gitu. Bahasanya terlalu vulgar. Itu karena pengaruh U, Pak, katanya. Karena pengaruh U. Ya, karena pengaruh U sih. Oh, bangkitlah marahnya dia. Kalau itu yang ngomong lu, gue udah tahu. Premannya keluar ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Perhatikan saya baca dulu. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Tufa, tunya nggak panjang kan? Tunya nggak panjang. Dari tu langsung ke fa. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada yang menginginkan sakit, betul? Tapi hari ini kita sehat, maka kemungkinan kedepannya adalah sah. Karena Allah menjadikan zaujain, sepasang. Ada sehat, ada sakit, ada bahagia, ada sedih. Bahkan terakhir ada hidup, ada mati. Maksudnya bilang tadi, ini lucu kalau kita nggak mau mati. Karena belum ada sejarah mengatakan orang sampai hari ini masih hidup. Ya, berarti kita juga akan mati. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan tugas kita di muka bumi ini dengan sempurna. Ibarat orang yang mau pensiun, saya ingin pensiun sebagai pensiun terbaik. Dan itu nggak mungkin kalau hanya di hari-hari mau pensiunnya dia memperbaiki. Ya, nggak mungkin. Itu harus dari awal. Sehingga dapatlah gelar pensiunan terbaik. Pasti punya gelar itu. Nah, kita ini pensiunan terbaiknya husnul khotimah. Pensiunan terbaik nanti. Ya. Intinya satu. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan bagi kami kehidupan ini untuk terus menambah kebaikan. Kalau hidup ini dimaknai dengan kebaikan yang bertambah, ziyadatul khair, maka insya Allah kematian adalah batas akhir kita menikmati hal-hal yang tidak baik. Baik yang tidak baik. Kapan kita bisa mengatakan baik kepada yang tidak baik itu? Ketika roh berpisah dengan jasad. Next ke sini semuanya berhadapan dengan yang baik-baik. Rohatan lana min kulli syarrin. Jadikan kematian bagi kami istirahatnya kami dan segala sesuatu yang tidak baik. Enggak ada sakit lagi, enggak ada sedih lagi, enggak ada susah lagi, enggak ada galau lagi. Semuanya happy. Mudah-mudahan itu semua Allah anugerahkan kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Yo. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Lagi. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jadi ketika nanti seandainya kita sakit, ini harus dengan ikhlas kita ucapkan. Ya, apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Kita lanjutkan dengan doa Nabi Ayub. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kata Nabi Ayub, oke lah, baiklah, saya kasih bonus. Anni
Masaniyat durru wa anta arhamur roh. Ini orang berkelas semua, ini doa orang berkelas ini. Bahkan kita tidak melihat ada mintanya di situ. Coba, kita tidak melihat ada mintanya di situ. Anni, kata Nabi Ayub, sesungguhnya aku. Masaniyat durru. Durru di sini penyakit. Penyakit menimpaku. Oke, perhatikan. Anni, sesungguhnya aku, masaniyat durru, penyakit menimpaku. Wa anta, sedangkan engkau, sementara engkau, arhamur rahimin, lebih penyayang dari yang menyayangi. Ada kata minta enggak di sana? Itu permintaan kelas tinggi. Itu permintaan kelas tinggi. Ya. Anni, sesungguhnya aku, masaniyat durru, penyakit menimpaku. Wa anta, sedangkan engkau, sementara engkau, arhamar rahimin, lebih sayang dari orang yang menyayangi. Lebih sayang dari siapapun yang sayang. Coba, kita sebagai ayah sayangkan ke anak, Allah lebih sayang dari itu. Ibu sayangkan kepada anak, Allahnya lebih dari itu. Maka kalimatnya wa anta arham, arham itu lebih sayang. Itu isim tafdil. Ini arham, ini isim tafdil, lebih sayang dari orang-orang yang Tidak ada kata minta loh di sana. Tapi inilah permintaan kelas tinggi. Ya. Sama ketika Nabi Nuh alaihissalam ketika Kan'an mau tenggelam, Nabi Nuh juga minta dengan bahasa yang tinggi juga. Ya. Sesungguhnya dia adalah anakku. Sesungguhnya dia adalah anakku. Kata Nabi Nuh, ya, sesungguhnya dia innahu min abni, kata saya, min ibni. Sesungguhnya dia adalah anakku. Itu ada kata minta enggak? Ini beda dengan ini. Mengapa Nabi Nuh tidak berani dengan bahasa tegas meminta? Karena dia tahu siapa anaknya. Dia cuma hanya menyebutkan sayangnya ayah kepada anak. Sejahat-jahat apapun anak, sedurhaka apapun anak, orang tua, ini hubungan darah loh ini. Iya kan? Ya. Ini hubungan darah. Kemudian diklarifikasi oleh Allah. Innahu laisa min ahlik. Nuh, anakmu bukan keluargamu. Ya, keren. Anak iya, tapi bukan keluar. Berarti dalam Islam ada pembedaan itu. Dia anakmu, tapi dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu soleh, karena dia beramal yang tidak baik. Yuk, jangan sampai anak kita tidak masuk dalam daftar keluarga kita. Ya. Jangan sampai keluarga kita, anak-anak kita, ya orang-orang yang kita cintai, kita sayangi, jangan sampai tidak masuk dalam daftar keluarga kita menurut Allah. Karena menurut Allah keluarga itu artinya satu kesamaan. Kalau tadi ghairu soleh, tidak baik, berarti yang dimaksud keluarga itu sama-sama soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inilah tingginya kualitas doa, kualitas permohonan. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Penyakit menimpaku, sementara engkau maha sayang dari yang menyayangi. Yuk, 3 ayat tadi kita hafal. Ya, kita tutup dengan kembali ke 3 ayat ini. Paling tidak
Kita dapat frame dan ini nanti berdampak kepada sini. Ini baru akan kita rasakan dapat ini ketika nanti baca ini. Tadi saya sebutkan ada 3. Ilmu, ikhlas, ketiga apa? Hayati. Oke? Yuk kita aplikasikan. Kita sudah dapat tadi siapa Tuhan semesta alam menurut Nabi Ibrahim, yang menciptakan, yang memberi petunjuk, yang memberi makan, yang memberi minum, yang menyembuhkan dikala kita 5. Nah, nanti ketika kita baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sorry, langsung masuk. Siapa Rob itu? Siapa Rob itu? Ya. Nah, disitulah baru ada bacaan Quran itu menggetarkan jiwa kita. Ya, menggetarkan jiwa kita, lembutlah insyaallah hati kita, kan gitu. Kita ada rasa kedekatan dengan Allah. Ini sekarang ini masih dibanyakan orang yang imam yang bagus itu yang bisa mendayu-dayu. Belum, dalam tadabbur menurut saya belum banyak imam yang bagus. Dari ilmu tadabbur tadi itu. Ilmu, ikhlas, dihayat. Yuk kita belajar untuk diri kita sendiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya malah nggak kuat meneruskan ayat ketiganya. Ya, itu yang paling sakral itu di ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini kita berusaha menghayati kata demi kata, huruf demi huruf, makna demi makna. Kemudian kita bangun 3 tadi, ilmu, ikhlas, hayati. Ibu makan di rumah makan Padang yang paling mahal sekalipun, kepala kakap, sambal cabai hijau, ya, yelado batoko, dendeng batoko, tapi makannya tidak dihayati, saya yakin nggak akan nikmat. Betul nggak? Maaf, saya buru-buru nih, nggak akan nikmat. Makanan yang nikmat itu ada 2. Pertama kalau lapar, kedua dihayati. Ya, makanan yang paling nikmat itu 2. Pertama kalau lagi yang nggak doyan lodeh aja, nikmat itu kalau lagi lapar. Ya, apalagi yang doyan. Yang kedua dihayati. Jadi kesimpulannya, kita ingin dapat dalam ibadah itu itu orientasi kita bukan sekedar melaksanakan lagi, itu sudah masa lalu, itu level bawah. Orang yang masih berbicara soal tata cara itu level bawah. Ya. Sekarang kita levelnya apa? Menghayati, menikmati zikir, menikmati sholat, menikmati baca Quran, menikmati doa. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Alhamdulillah sudah pukul 9 ya? Ya? Sudah pukul 9. Dan saya berharap kita dari sini tidak mengganggu aktivitas lainnya. Yang habis ini mau silaturahim ke keluarga dan lainnya, mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi pagi belum bikin sarapan ke suami, minta izin dulu ya. Maaf Pak, hari ini ngaji nggak sempat bikinin sarapan, ya gitu, ya. Kalau tadi nggak sempat bikin sarapan, nanti beli sarapannya di sini depan aja depan. Ya, ada bakso, ada tahu isi, ada pempek, ya. Jadi kalau tadi nggak sempat bikin sarapan, nanti bisa beli sarapan di depan. Ada tahu, ada tahu isi, ada bakso, ada pempek. Kebetulan nanti tahunya yang akan kita nikmati di sini. Ya, itu Ibu sekalian. Yang selanjutnya saya laporan dulu dah kepada Ketua DKM.
Inilah style saya. Kadang-kadang sesuatu yang tidak dipikirkan, kepikirkan. Tadinya begitu waktu ke rumah kan kita belum bicara masalah konsumsi, Pak. Tapi saya pikir kasihan ya dari Tomang jauh-jauh masa nggak dikasih makan gitu ya. Saya berpikir tahu jauh dari Kebayoran. Jadi saya berpikirin sendiri, ini inisiatif sendiri. Saya telepon Bu Yus kita keluarin kas kita. Ya, saya ambil separuh dari kas, kayaknya masih belum cukup. Saya minta ke kelompok pengajian, beberapa kelompok pengajian. Alhamdulillah luar biasa. Berlebih berkah. Ya, berlebih dan berkah insyaallah. Jadi ternyata apa? Kalau kita mau mengadakan sesuatu dan betul-betul orang merasakan hasilnya, tidak sulit untuk itu. Jadi saya mohon maaf tidak menyampaikan dulu dari awal. Saya buat begini, saya langsung laporan bukan menyampaikan. Tapi insyaallah hari ini saya berharap makan bakso semua. Saya pesan 200 porsi. Saya pesan 200 porsi ya. Gitu. Kalau kurang nanti yang masih ini kita rebusin lagi. Ya. Jadi demikian barangkali saya hanya bisa berucap jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda, ya. Semangat kita terus kita jaga agar kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup kita sama-sama berdoa ya. Kita sama-sama berdoa. Sebenarnya saya ingin kalau bisa mau dibagiin semua nih. Mau dibagiin semua. Ya gitu. Tapi karena tidak memungkinkan. Yuk kita bagikan hanya dalam bentuk doa saja. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah sehatkan badan kita, Allah jaga konsistensi keistiqomahan kita, kemudian Allah beri kita punya banyak kelapangan waktu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا الله يا رحمن يا رحيم ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma lakal hamd wa ilaikal mustaqah wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullah. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqqan. Wa nahnu abiduka riqqan wa anta lam tazali zalika ahla. Allahumma ya muyassira kulla asir, ya sahiba kulla farid, ya mughniya kulla faqir, ya muqawwiya kulla dha'if, ya ma'man kulla makhif. Yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulli asir,
yassir alaina kulli asir, fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaj ilal bayani wat tafsir, hajatuna ilaika katsir, hajatuna ilaika katsir, hajatuna ilaika katsir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma akhrusna bi'ainika allati la tanam, wa knufna bikanafika alladhi la yuram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan saya berharap saya dan kita semua senantiasa dalam bimbingan, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi lebih dan kurang mohon dimaafkan, tapi saya berharap jangan ada yang pulang sebelum makan bakso. Ya, jangan ada yang pulang sebelum makan bakso. Selamat menikmati ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususan terima kasih saya kepada para tim, ibu-ibu, dan khususan lagi kepada Pak Misbah, ya, Pak Khum juga yang telah memberikan sumbangan. Jazakallah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah beri balasan yang berlipat ganda. Kepada Pak Rosman, saya menghadirkan meja-meja ini hanya melalui Pak Rosman, beliau yang memesan dan tahu-taunya sudah jadi seperti ini. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kerjasama ini dapat Allah jaga, Allah beri kekuatan kepada kita sehingga kita dapat menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin.